Hai everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kasus penculikan yang terjadi pada seorang mahasiswi yang berasal dari sebuah keluarga kaya raya. Pihak keluarga disuruh menyediakan uang tebusan dalam waktu kurang dari 7 hari jika mereka masih ingin melihat anaknya kembali dalam keadaan hidup. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Di video ini kita akan berkunjung ke kota Atlanta yang terletak di negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Di salah satu sudut kota Atlanta, berdiri sebuah universitas yang bernama Emory University. Berdiri sejak tahun 1836. Emory University merupakan salah satu universitas swasta tertua di Amerika Serikat. Pada tahun 1968, di antara mahasiswi yang belajar di sana, terdapat seorang gadis muda berusia 20 tahun yang bernama lengkap Barbara Jane Michael. Barbara merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri Michael. Ayahnya, Robert Michael, memimpin Deltona Corporation, sebuah perusahaan developer properti terbesar di Amerika Serikat. Singkat cerita, pada tahun 1968, wabah flu Hong Kong sedang melanda dunia, termasuk juga di Amerika Serikat. Saat itu, sekitar bulan Desember 1968, banyak pelajar di Emory University juga terkena dampak wabah flu ini, sehingga semua kamar rumah sakit di kota Atlanta penuh dengan pasien rawat inap. Pada tanggal 16 Desember 1968, Barbara yang juga terkena flu langsung menghubungi Jane Michael, ibunya. Mendapat kabar itu, Jane segera berkendara selama 10 jam dari rumah keluarga mereka di kota kecil Coral Gables, negara bagian Florida, menuju Atlanta agar dapat merawat anaknya yang sedang sakit. Sesampainya di sana, Jane Michael yang melihat Barbara dalam keadaan lemas, langsung membawa anak itu menginap di Rodway Inn, sebuah tempat penginapan dekat sana. Jane berharap dapat merawat Barbara sampai kondisinya membaik, lalu mengajaknya pulang ke Florida untuk merayakan liburan Natal bersama keluarga. Pada sore hari, Stewart Han Woodward, pacar Barbara yang juga berkuliah di tempat yang sama, sempat mengunjungi tempat penginapan mereka untuk menjenguk pacarnya yang sedang sakit. Stewart berada di sana selama beberapa lama sebelum akhirnya pulang setelah Barbara harus beristirahat. Saat lewat tengah malam, Barbara terbangun karena suhu badannya agak tinggi. Jane juga terbangun untuk menemani anaknya itu. Saat mereka sedang asik berbicara, tepat sekitar pukul 4 pagi, keduanya tiba-tiba dikejutkan dengan suara ketukan di pintu kamar mereka. Meskipun sempat bingung, Jane kemudian mendekati pintu kamar dan bertanya siapa yang telah mengetuk pintu kamar mereka. Seorang laki-laki lalu menjawab dari balik pintu, mengaku bahwa mereka dari pihak kepolisian. Mereka datang ke sana untuk memberitakan bahwa Stewart, pacar Barbara, telah mengalami kecelakaan lalu lintas. Mendengar penjelasan itu, Jane langsung membukakan pintu kamar. Saat pintu dibuka, 2 orang memakai penutup kepala dan bersenjata api tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan mengancam mereka agar tidak bersuara. Salah satu dari 2 orang itu yang memiliki tubuh lebih kecil kemudian mengikat kedua tangan dan kaki Jane dengan seutas tali. Setelah terikat, muka Jane ditutup dengan sebuah sapu tangan yang mengandung kloroform hingga dia tidak sadarkan diri. Barbara lalu dibawa keluar dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil Volvo warna biru. Mereka bertiga lalu berkendara sejauh 30 km menuju ke sebuah daerah hutan yang sepi. Sesampainya di sana, Barbara dipaksa turun dari mobil. Para penculik kemudian membawa Barbara berjalan masuk ke dalam hutan. Setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka akhirnya berhenti ketika mendapati sebuah lubang galian di depan mata mereka. Dalam lubang tanah itu, terdapat sebuah peti kayu yang menyerupai peti mati. Barbara langsung memohon sambil menangis agar nyawanya tidak dihabisi dan dimasukkan dalam lubang galian itu. Barbara kemudian dipaksa masuk dan disuruh berbaring di dalam peti. Mereka lalu mengambil foto Barbara dengan menggunakan sebuah kamera Polaroid. Dia dipaksa tersenyum sambil memegang sebuah kertas besar bertuliskan kidnap atau diculik. Tidak berapa lama kemudian, mimpi buruk yang tidak pernah dibayangkan siapapun terjadi. Peti kayu itu ditutup dan dipaku.
Lalu para penculik menimbun lubang galian itu sampai rata dengan permukaan tanah. Barbara hanya bisa berteriak dan menangis. Dia memukul dan menendang pintu peti itu berulang-ulang sampai dirinya lelah. Barbara akhirnya sadar bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali menenangkan diri dan berdoa kepada Tuhan agar dia masih diberi kesempatan untuk hidup. Di dalam peti itu, ternyata terdapat 2 buah pipa yang menghubungkan kotak peti itu ke atas tanah untuk sirkulasi udara. Lalu juga terdapat sebuah kipas angin, lampu untuk penerangan, makanan, air, selimut dan alat sanitasi. Dengan segala perlengkapan itu, Barbara diperkirakan dapat bertahan hidup paling tidak selama 7 hari ke depan. Beberapa jam kemudian, hal yang mengerikan terjadi. Lampu di dalam peti itu tiba-tiba mati dan Barbara harus bertahan di dalam peti itu dengan kondisi gelap gulita. Sementara itu, Jane Michael akhirnya siuman dari pingsannya dan langsung menghubungi suaminya. Robert segera menghubungi pihak berwenang dan melaporkan kasus penculikan anaknya. Berita penculikan ini bahkan sampai terdengar oleh Presiden Richard Nixon. Presiden Nixon kemudian langsung memerintahkan kepala FBI turun tangan menangani kasus ini. Para anggota FBI langsung mendatangi tempat kediaman keluarga Michael dan mewawancarai mereka. Tanggal 17 Desember 1968, beberapa jam setelah Barbara diculik, tepatnya sekitar pukul 9 pagi, Robert mendapat sebuah surat dari para penculik. Dalam surat itu, Robert diberitahu bahwa dia hanya memiliki waktu selama 7 hari untuk menyiapkan uang tebusan sebesar $500.000. Pada saat itu, uang sejumlah itu tidaklah sedikit dan mungkin setara dengan $3,5 juta atau 50 miliar dengan nilai sekarang. Secara spesifik, Robert juga disuruh menyiapkan uang tebusan itu dalam pecahan $20. Nomor serinya harus acak dan tidak berurut. Lembaran uang itu juga tidak boleh ditandai sama sekali dan harus dimasukkan dalam sebuah tas koper besar. Dalam beberapa jam kemudian, sebuah kiriman pos datang ke tempat kediaman keluarga Michael. Robert dan Jane Michael semakin yakin anaknya dalam bahaya ketika mendapati isi kiriman pos itu yang ternyata berisi kalung perhiasan milik Barbara dan foto Barbara yang sedang memegang tulisan kidnap atau diculik. Robert langsung menyiapkan uang $500.000 sesuai yang diminta. Pihak FBI sampai harus menurunkan tim yang terdiri dari 85 orang untuk menghitung uang sebanyak itu dalam 1 malam. Setelah selesai dihitung, uang tersebut diikat dalam satuan $1.000 dan dimasukkan dalam sebuah tas koper besar. Bila semua sudah siap, Robert diharuskan memasang sebuah iklan di harian kabar Miami Herald dengan tulisan sebagai berikut. Yang tercinta, tolong pulang ke rumah. Kami akan membayar semua yang diminta dan bertemu kamu dimanapun, kapanpun waktunya. Tertanda keluargamu. Pada tanggal 18 Desember 1968, setelah iklan itu terpasang dan dibaca, para penculik kembali menghubungi tempat kediaman Robert dan memberi instruksi padanya untuk pergi menuju sebuah jembatan yang terletak di sebelah tenggara tempat tinggal mereka pada pagi hari dan menaruh uang tebusan itu di sana. Keesokan harinya, tepat sekitar pukul 4 pagi, Robert seorang diri berkendara di sana dan menaruh uang tebusan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Setelah itu, Robert langsung pulang ke rumah. 2 jam kemudian, pihak FBI memberitahu bahwa sesuatu yang tidak diharapkan telah terjadi. Pihak kepolisian kota Miami yang sedang melakukan patroli jalan raya dan tidak tahu apa-apa mengenai masalah penculikan, secara tidak sengaja berpapasan dengan sebuah mobil Volvo warna biru milik para penculik. Para polisi kemudian berusaha menghentikan mobil Volvo itu dan hendak memeriksa kelengkapan surat kendaraan. Mereka tidak menyangka ketika mobil Volvo itu berhenti, ada 2 orang keluar dari dalam mobil dan kabur melarikan diri masuk ke dalam hutan. Polisi juga menemukan tas uang tebusan Barbara Michael tidak jauh dari lokasi mobil ditinggalkan. Mendengar berita itu, suami istri Michael merasa terpukul dan menangis. Mereka khawatir karena kejadian itu, para penculik menjadi marah dan menghabisi nyawa anak mereka. Setelah berkonsultasi dengan pihak FBI, Robert langsung memasang sebuah iklan untuk memberitahu para penculik bahwa dia tidak memiliki keterlibatan sama sekali dengan insiden yang terjadi antara pihak kepolisian kota Miami dengan para penculik.
Robert minta dihubungi lagi dan dia berjanji akan melakukan apa saja sesuai yang diminta asalkan anaknya masih dibiarkan hidup dan dapat kembali pada mereka. Beruntungnya para penculik membaca iklan itu dan kemudian menghubungi Robert. Robert disuruh menaruh uang tebusan di Tamiami Trail, sebuah jalan di sebelah barat tempat kediaman mereka. Pada tanggal 20 Desember 1968 sekitar pukul 1 pagi, Robert mengendarai mobilnya seorang diri dan menaruh tas uang tebusan itu sesuai dengan perintah penculik. Kali ini uang tebusan itu berhasil diambil oleh para penculik tanpa ada masalah sama sekali. Setelah itu, Robert dan pihak FBI hanya bisa menunggu dengan cemas. Mereka khawatir apakah para penculik benar menepati janji mereka setelah mendapatkan uang tebusan. Tepat 12 jam kemudian, sekitar pukul 1 siang, para penculik kembali menghubungi Robert dan memberitahu lokasi di mana mereka menyembunyikan Barbara, yaitu di daerah hutan dekat Berkeley Lake, berjarak 30 km arah timur laut dari kota Atlanta. Kepala FBI langsung memerintahkan lebih dari 100 anggota FBI dibantu dengan pihak kepolisian setempat mendatangi lokasi hutan yang dimaksud dan menyisir setiap inci daerah itu untuk mencari keberadaan Barbara. Sekitar pukul 4 sore, 2 anggota FBI akhirnya melihat pipa ventilasi tersembur keluar dari dalam tanah. Para anggota FBI langsung menggali tanah sekitar sana dengan tangan dan alat seadanya. Setelah menggali sedalam 45 cm, mereka akhirnya berhasil menemukan sebuah peti kayu yang di dalamnya berisi Barbara Michael. Barbara ditemukan dalam keadaan selamat setelah terkubur selama 83 jam. Dia masih memakai pakaian yang sama saat dia pertama kali diculik dan tidak mengalami luka sama sekali. Barbara hanya mengalami dehidrasi dan berat badannya turun sekitar 5 kg. Saat peti dibuka, kalimat yang pertama Barbara katakan adalah, "Apakah orang tuaku baik-baik saja?" Suami istri Michael merasa sangat bahagia karena dapat dipersatukan lagi dengan anak sematawayangnya itu. Para anggota FBI juga mendapat banyak pujian karena berhasil mengembalikan Barbara dalam keadaan selamat. Pada tanggal 24 Desember 1968, sehari sebelum perayaan Hari Natal, Presiden Nixon bahkan menyempatkan diri datang mengunjungi tempat kediaman keluarga Michael untuk mengucapkan selamat atas kembalinya Barbara dalam keadaan sehat. Sekarang perhatian pihak FBI dipusatkan untuk memburu dan menangkap para pelaku penculikan. Dari pemeriksaan mobil Volvo warna biru yang disita pihak kepolisian kota Miami, tim forensik FBI mendapati sidik jari 2 orang yang diduga milik para pelaku penculikan. Di dalam laci mobil juga ditemukan beberapa foto Barbara Michael dan surat kepemilikan kendaraan atas nama George Deacon. Setelah melakukan penyelidikan, pihak FBI mengetahui George Deacon bekerja sebagai asisten peneliti di Universitas Miami, khususnya di Institut Biologi Kelautan. George baru bekerja di sana selama 6 bulan. Saat foto dan sidik jarinya diungkap, George Deacon ternyata bernama asli Gary Stephen Chris. Gary Stephen Chris yang saat itu berusia 23 tahun adalah seorang mantan narapidana yang sering keluar masuk penjara sejak usia 16 tahun. Dia terakhir kali dipidana dalam kasus pencurian mobil di negara bagian California dan sedang menjadi buronan polisi. Pelaku penculikan yang bersama dengannya diduga adalah kekasihnya yang bernama Ruth. Ruth adalah mahasiswi asal Honduras yang mendapat beasiswa dari negaranya untuk mengambil gelar master dalam bidang biologi kelautan di Universitas Miami. Sejak menjalin hubungan dengan Gary, Ruth dikabarkan selalu terlihat berdua dengan kekasihnya itu. Ruth juga menghilang dari kegiatan kuliah setelah kasus penculikan Barbara Michael terjadi. Setelah yakin mereka berdua adalah pelaku penculikan, pihak FBI segera memburu keberadaan kedua orang ini. Sehari setelah Barbara ditemukan, pihak FBI mendapat petunjuk penting. Gary diduga ingin kabur melalui jalur sungai menuju arah Fort Myers yang dekat dengan laut lepas Teluk Meksiko. Beberapa kapal boot mesin dikerahkan menyusuri jalur sungai itu dan sebuah helikopter juga terbang berputar-putar di daerah sana. Pada pagi hari tanggal 22 Desember 1968, para anggota FBI akhirnya berhasil menangkap Gary yang sedang bersembunyi di daerah hutan bakau.
Dia ditemukan dalam kondisi lelah. Saat ditangkap, sebuah tas berisi uang tebusan juga ditemukan bersama dengannya. Sedangkan Ruth baru berhasil ditangkap 79 hari kemudian di daerah Oklahoma. Dia dikabarkan berpisah jalan dengan Gary dan hidup berpindah-pindah tempat tinggal. Sampai pada akhirnya, Ruth melamar bekerja sebagai perawat di sebuah klinik kesehatan dan sidik jarinya diambil sebagai syarat penerimaan bekerja di sana. Yang Ruth tidak ketahui, sidik jarinya itu kemudian masuk dalam database pihak kepolisian Oklahoma dan diteruskan kepada pihak FBI. Dari sana, FBI langsung tahu di mana keberadaannya dan menangkapnya tanpa perlawanan berarti. Dari interogasi yang dilakukan pihak FBI, Gary diketahui memang sudah merencanakan aksinya cukup lama. Dia membuat daftar yang terdiri dari 100 nama wanita kaya raya. Dari daftar tersebut, Gary menseleksi lagi dan hanya memilih 10 nama saja. Dari situ, Barbara Michael akhirnya dipilih karena sesuai dengan profil yang Gary harapkan. Setelah itu, Gary kemudian mempelajari semua yang perlu dia ketahui dari keluarga Michael. Dia mencari tahu tempat kediaman keluarga Michael di Coral Gables. Gary juga tahu Barbara sedang berkuliah di Emory University dan sedang menjalin hubungan asmara dengan pria bernama Stewart Han Woodward di tempat kuliahnya. Beberapa hari sebelum penculikan, Gary juga sudah menyiapkan galian di hutan dekat Berkeley Lake sebagai tempat persembunyian korban. Pada saat flu Hongkong melanda kampus dan Barbara dijemput ibunya untuk menginap di tempat penginapan Rodway Inn, Gary langsung memutuskan saat itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan penculikan. Sayangnya, seperti kata pepatah, memang tidak ada kejahatan yang sempurna. Gary tidak pernah menyangka dia harus berpapasan dengan pihak kepolisian kota Miami saat pertama kali mengambil uang tebusan dan terpaksa meninggalkan mobilnya di pinggir jalan. Sedangkan di dalam mobil Volvo biru itu, terdapat banyak bukti yang kemudian mengarahkan pihak berwajib pada dirinya sebagai si pelaku penculikan. Saat kasus ini disidangkan, Gary Stephen Chris akhirnya dihukum penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani masa tahanan minimal 10 tahun. Sedangkan Ruth yang saat itu berusia 26 tahun dihukum 7 tahun penjara. 2 tahun setelah kejadian penculikan itu, tepatnya pada tahun 1970, Barbara menikah dengan Stewart Han Woodward, kekasihnya dari tempat kuliah. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 orang anak dan hidup bahagia di daerah selatan negara bagian Florida. Pada tahun 1971, Barbara sempat mengeluarkan sebuah buku berjudul 83 Hours Till Dawn yang menceritakan pengalamannya selama diculik. Beberapa film layar lebar juga sempat dibuat mengadopsi kisah nyata dari kasus penculikan ini. Oke everyone, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini, and see you on the next one.